Shalom Bapak Ibu yang diberkati, puji Tuhan. Hari ini mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah orang baik, orang buruk. Mari kita lihat Amsal pasal 12 ayat yang kedua. Perhatikan ayat ini. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saudara, Alkitab sangat jelas sekali menegaskan bagaimana orang yang baik itu dikenan Tuhan. Artinya jika kita ingin hidup kita diperkenan oleh Tuhan, jadilah orang yang baik. Kalau saya katakan ada orang yang baik, maka tentu ada orang yang buruk. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara orang yang baik dan orang yang buruk, saudara? Ternyata orang yang baik dan orang yang buruk ini dapat kita lihat perbedaannya bagaimana ketika mereka ini menjumpai seseorang. Salah satu contohnya ketika seseorang menjumpai seseorang yang ia jumpai, maka orang yang buruk ketika ia berjumpa dengan orang yang baik, pasti ia selalu mencari keburukan dari orang yang ia jumpai. Ia tidak pernah mencari nilai-nilai kebaikan. Yang ia cari selalu kelemahan, keburukan dari orang yang ia jumpai. Padahal orang yang ia jumpai adalah orang yang baik. Tapi ia selalu berfokus kepada kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Padahal ia tidak sadar dirinya pun juga penuh dengan kekurangan. Ia selalu mencari kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, menghakimi orang lain tanpa ia melihat atau bercermin dari kehidupannya sendiri. Tetapi orang yang baik itu berbeda. Orang yang baik justru ketika ia menjumpai ada orang yang buruk, mungkin orang ini banyak melakukan apa yang namanya kesalahan. Ia pernah melakukan apa yang namanya pelanggaran. Tetapi orang yang baik, dia tidak pernah berfokus untuk selalu melihat kekurangan orang lain. Dia akan menemukan nilai-nilai kebaikan dari orang yang ia jumpai. Padahal orang ini orang yang buruk, tetapi ia selalu melihat dari nilai-nilai kebaikan orang tersebut, sisi kebaikan dari orang tersebut. Dan inilah orang yang baik, karena orang yang baik tidak pernah ada hati yang jahat, tidak pernah ada pikiran yang kotor, tidak pernah ada pikiran yang jahat dalam hidupnya. Itu sebabnya orang yang hatinya baik, orang yang hidupnya baik, dikenan oleh Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada satupun hatinya atau pikirannya melakukan apa yang tidak berkenan atau apa yang tidak baik dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, belajarlah, jadilah orang yang baik dan jangan menjadi orang yang buruk. Belajarlah, jangan berfokus melihat kekurangan orang lain, dosa-dosa orang lain, pelanggaran-pelanggaran orang lain. Mari belajarlah, carilah nilai-nilai kebaikan dari orang lain. Milikilah hati yang baik untuk menemukan sisi kebaikan dari kehidupan orang-orang di sekitar Anda, sehingga Anda selalu tidak akan terjebak kepada kehidupan yang selalu memikirkan apa yang buruk, dan kita cenderung kemudian bisa menghakimi orang lain, padahal kita tidak pernah menyadari diri kita pun tidak jauh lebih baik dari orang-orang yang kita hakimi. Kita juga adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, namun kita seringkali hanya menghakimi dan menghakimi orang-orang di sekitar kita. Ingat,
Jadilah orang yang baik dan jangan jadi orang yang buruk. Sebab Tuhan itu mengawasi orang yang baik dan orang yang buruk. Perhatikan baik-baik firman ini. Dan saya percaya kalau Anda menjadi orang yang baik, Anda pasti akan lebih diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.